Bab 31, muridmu telah menyebabkan masalah. Puncak Ziyue, gua tempat tinggal tetua Zhao Wuyan dari Gunung Su, tempat Zhao Wuyan bermeditasi dan berkultivasi. Zhao Wuyan, seorang tetua tingkat kelima alam Istana Dao, memiliki status yang sangat tinggi di antara para tetua Gunung Su. Para tetua alam Istana Dao merupakan fondasi Gunung Su, dan terlebih lagi, Zhao Wuyan sudah lama terkenal, menempati peringkat di antara yang terkuat di antara para tetua alam Istana Dao. Ada apa dengan semua kesibukan di luar gua tempat tinggalmu? Zhao Wuyan mengerutkan kening, hati dan pikirannya gelisah, tidak mampu meneruskan meditasi dan kultivasinya. Cukup, aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Puncak Ziyue-nya selalu menjadi surga yang tenang selama bertahun-tahun, damai dan tanpa kejadian apapun. Ketika Zhao Wuyan melangkah keluar dari gua tempat tinggalnya, pemandangan di depan matanya membuatnya tercengang. Semua burung bangau abadi di puncak Ziyue telah dicabut bulunya, dan para kera roh bagaikan burung yang terkejut, menjerit tanpa henti. Banyak pengikut puncak Ziyue telah dikalahkan, tergeletak sembarangan di tanah, terengah-engah, memar dan bengkak. Apa yang terjadi di sini saat gurumu berkultivasi secara tertutup? Wajah Zhao Wuyan menjadi gelap. Puncak Ziyue-nya tampak seperti telah diserbu oleh pengikut Sekte Iblis. Tapi ini adalah Gunung Su, beraninya pengikut Sekte Iblis bertindak liar di sini. Seorang murid berjuang untuk berdiri, wajahnya semanis labu. Guru, murid-murid junior dari puncak Qingyun menerobos masuk ke puncak Ziyue kami, bersikeras untuk bertarung dengan para murid. Kami tidak sebanding dan kalah, bahkan binatang roh kami dari puncak Ziyue tidak luput. Puncak Qingyun terlalu sering menindas puncak Ziyue kita. Meskipun murid Lu Changsheng sangat berbakat, tidak perlu pamer seperti ini terus-menerus. Bagaimanapun juga, aku adalah kakak laki-lakinya. Zhao Wuyan juga merupakan murid langsung Taiyuan, pemimpin sekte Gunung Su, dengan senioritas lebih rendah dari kakak laki-laki Li Changye, dan lebih tinggi dari adik laki-laki Lu Changsheng. Bahwa murid dari adik laki-lakinya Lu Changsheng akan menindas jalan menuju puncak Ziyue milik Zhao Wuyan mengira Lu Changsheng sengaja mengirim Lian ke puncak Ziyue untuk menimbulkan masalah. Aku akan menemuinya untuk meminta penjelasan. Dengan pikirannya, pedang terbang Zhao Wuyan meninggalkan sarungnya, saat ia terbang dengan pedangnya, menuju puncak Ziyue. Puncak Changshan, seorang tetua Gunung Su di alam jiwa baru lahir sedang bermeditasi dalam keheningan, ketika tiba-tiba ia mencium sesuatu yang terbakar. Dia terkejut dan membuka matanya, hanya untuk mendapati janggut putihnya terbakar. Siapa yang berani mengolok-olokku? Tetua puncak Changshan buru-buru memadamkan api, janggutnya yang dulu penuh ki abadi kini hangus dan menghitam. Puncak Xiaozu, peri kengru dari alam istana Dao, berpakaian jubah tau putih rembulan, anggun dan elegan, bersikap tenang dan kalem sampai dia melihat obat spiritual yang telah dia tanam selama 100 tahun, yang digunakan untuk menjaga penampilan awet mudanya, telah lenyap, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Tanpa obat spiritual itu, jika kerutan muncul di wajahnya, itu akan menjadi bencana. Puncak Suyun, bonsai pinus kuno milik tetua Tiansong dipindahkan ke gunung belakang. Puncak Sanxing. Untuk sesaat, Gunung Su berada dalam keadaan kacau balau. Di paviliun kitab suci Gunung Su, sesosok licik dan menyeramkan melintas di atas atap, mendekati tingkat kelima yang hanya boleh dimasuki oleh pemimpin sekte dan tetua tertinggi. Siapa yang berani masuk ke lantai 5 paviliun kitab suci? Tangkap mereka. Paviliun kitab suci Gunung Su berisi berbagai teknik kultivasi dan teks yang telah dikumpulkan Gunung Su selama puluhan ribu tahun. Di tingkat kelima, ada tetua alam istana Dao yang menjaganya untuk mencegah siapapun dari sekte iblis masuk tanpa izin. Tidak bagus, aku sudah ketahuan. Terkurung dalam penjara menggambar. Ruang di sekelilingnya tertutup rapat, tetapi di sana ada seorang gadis dengan fitur wajah yang halus. Ini tampaknya adalah murid tetua Lu dari puncak Qingyun. Jadi itu dia. Bagaimana kita harus menangani hal ini? Pemimpin sekte dan kakak tertua telah memerintahkan agar gadis ini tidak boleh disakiti. Saya pikir dia hanya bercanda ketika dia masuk tanpa izin ke paviliun kitab suci di gunung belakang, jadi teguran saja sudah cukup, diikuti dengan membiarkannya pergi dan melarangnya kembali. 4 tetua dari wilayah Istana Dao yang menjaga paviliun kitab suci muncul dan, setelah berdiskusi, tidak menghukum murid puncak Qingyun terlalu keras karena pemimpin sekte Taiyuan dan Li Changye telah memperingatkan sebelumnya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Lian menjulurkan lidahnya, benar-benar terkejut bahwa paviliun mengesankan di gunung belakang dijaga oleh 4 tetua kerajaan Istana Dao. Sekalipun Lian masih naif, dia sekarang mengerti bahwa ini adalah area penting. Tidak mengherankan jika gurunya secara khusus memerintahkannya untuk tidak memasuki gunung belakang Su. Gunung belakang merupakan tempat fondasi Gunung Su yang sebenarnya berada, dengan naga yang tersembunyi di antara harimau-harimaunya. Kamu harus segera pergi. Kecuali suatu hari kau menjadi pemimpin sekte atau salah satu tetua tertinggi sekte Su, kau tidak akan diizinkan memasuki lantai kelima paviliun kitab suci. Keempat tetua alam istana Dao Gunung Su melambaikan tangan, memberi isyarat kepada Lian untuk segera meninggalkan area vital itu. Terima kasih,
para tetua, atas belas kasihan yang kalian tunjukkan. Lian juga bijaksana dan segera pergi. Dengan kehadiran 4 tetua alam Istana Dao, dia tidak bisa menimbulkan keributan apapun dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ada aura yang familiar, betapa nostalgianya. Di tingkat pertama Paviliun Kitab Suci, seorang penatua penjaga merasakan aura yang familiar meninggalkan Paviliun Kitab Suci, matanya yang suram seakan mengingat masa lalu sementara gerakannya tanpa disadari melambat. Para pengikut Gunung Su yang berada di sekitar tidak menemukan sesuatu yang aneh. Gunung Su tidak hanya memiliki sekelompok tetua dan murid, tetapi juga sejumlah besar pelayan. Para pelayan ini adalah penduduk desa di sekitar Gunung Su yang menerima gaji bulanan untuk melakukan berbagai tugas bagi sekte tersebut. Di puncak Qingyun, tempat itu ramai. Belum pernah sebelumnya begitu banyak tetua Gunung Su mengunjungi puncak Qingyun. Tetua Zhao Wuyan dari puncak Ziyue, Peri Qingru dari puncak Xiaozu, Tetua Fei Ying dari puncak Changshan, Tetua Tiansong dari puncak Suyun, Peri Lingyue dari puncak Sanxing. Sekitar lebih dari selusin tetua datang untuk bertanya dan menegur. Di antara mereka terdapat 5 tetua alam Istana Dao, sedangkan sisanya merupakan tetua alam jiwa baru lahir. Sekarang, guru puncak Qingyun, Lu Changsheng, adalah seorang tetua dari alam Istana Dao dan murid langsung dari pemimpin sekte Taiyuan. Para tetua alam jiwa baru lahir masih tidak berani mempertanyakan Lu Changsheng, tetapi dengan 5 rekan mereka dari alam Istana Dao yang memimpin, mereka tidak lagi takut. Selain itu, yang memimpin mereka adalah tetua Zhao Wuyan dari puncak Ziyue, murid langsung Taiyuan lainnya dan salah satu saudara senior Lu Changsheng. Mengapa tidak ada yang menerima kita? Zhao Wuyan mengerutkan kening. Hanya ada 2 orang murid di puncak Qingyun, yang satu sedang pergi bertamasya, dan yang satunya lagi selalu membuat masalah. Keduanya tidak ada di puncak Qingyun saat ini, yang tersisa hanya sekelompok pelayan. Para pelayan ini tidak berani menerima sekelompok tetua Gunung Su yang murka. Para senior dan tetua, kunjungan kalian ke puncak Qingyunku benar-benar membuat tempat ini lebih indah dengan kehadiran kalian. Lu Changsheng keluar dari gua tempat tinggalnya, memancarkan aura ki abadi, ekspresinya hangat dan ramah, sama sekali tidak terganggu oleh kenyataan bahwa ia tengah diinterogasi oleh sekelompok tetua Gunung Su. Adik kecil, tahukah kamu bahwa murid kecilmu itu telah menimbulkan masalah? Zhao Wuyan menahan amarahnya, dia tertarik melihat bagaimana Lu Changsheng akan menjelaskan hal ini. Tatapan mata Lu Changsheng melewati mereka yang hadir dan tertuju pada sesepuh dari puncak Changshan yang jenggotnya hangus. Dia tidak bisa menahan senyum. Tanpa diragukan lagi, ini pasti hasil karya muridnya sendiri. Tampaknya tidak semua murid bebas dari kekhawatiran seperti murid tertuanya, Lin Qingxi. Lian, dengan konstitusi fisik ilahi Raja Bela Diri, penuh energi, yang jika tidak dikeluarkan, akan merugikan kultivasi. Mengenai bagaimana cara meredakan amarah para tetua Gunung Su, Lu Changsheng sudah mempunyai rencana. Bab 32, tapi dia memberi terlalu banyak. Muridmu, dengan dalih berlatih tanding, telah melukai banyak murid puncak Ziyue kami, menyebabkan kekacauan di antara kami dengan suara ayam beterbangan dan anjing melompat-lompat, dan banyak sekali binatang roh yang hidup dalam ketakutan. Muridmu membakar jenggotku, jenggot indah yang telah kutumbuhkan selama 50 tahun. Bertahun-tahun. Muridmu menghancurkan ramuan spiritual yang telah aku tanam selama 100 tahun. Bertahun-tahun. Muridmu mencoret-coret potret sesepuh ini dan juga melukaiku. Murid. Sekelompok tetua Gunung Su dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Murid Lu Changsheng sungguh terlalu merepotkan. Sayangnya, muridku terlalu bersemangat, dan aku tidak berdaya dalam hal ini. Aku berharap para tetua dan peri akan lebih membantuku. Lu, bagaimana kamu memperlakukan muridmu adalah urusanmu, bahkan jika dia menghancurkan puncak Qingyun, itu tidak ada hubungannya dengan puncak Ziyue kita. Mulai sekarang, kamu harus mendisiplinkan muridmu dan tidak membiarkannya meninggalkan puncak Qingyun. Zhao Wuyan mengetahui identitas khusus Lian, dan Lu Changsheng juga merupakan rekan juniornya, dan mengingat kerusakan yang disebabkan Lian tidak begitu besar, asalkan Lu Changsheng mengakui kesalahannya dan mendisiplinkan muridnya mulai saat ini dan seterusnya, Zhao tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Sesungguhnya para tetua di setiap puncak harus mendisiplinkan murid dan kerabatnya masing-masing. Kata-kata Penatua Zhao sangat benar, saya berharap Penatua Lu akan mendisiplinkan muridnya dengan ketat. Murid-muridnya sendiri. Para tetua Gunung Su lainnya pun bergema satu demi satu. Ahem, para tetua, kata-kata kalian terlalu dini. Aku tidak bisa menekan sifat muridku, karena itu dapat dengan mudah menyebabkan iblis dalam diri, yang merugikan kultivasi. Aku, Lu Changsheng, tidak akan memperlakukan para tetua dengan tidak adil. Ini adalah pil eliksir tingkat 5, sebagai tanda permintaan maafku, aku berharap para tetua akan lebih akomodatif di masa depan. Lu Changsheng mengeluarkan lebih dari selusin botol giok kecil, masing-masing berisi pil eliksir kelas 5. Dengan sebuah pikiran, Lu Changsheng mengirim botol-botol giok kecil ini ke tangan berbagai tetua.
Peri Qingru membuka botol giok kecil, dan kekuatan obat yang kuat pun tercium keluar, tidak diragukan lagi itu adalah pil ramuan mujarab kelas 5. Itu benar-benar pil ramuan kelas 5. Tapi kompensasi seperti itu terlalu murah hati, aku merasa malu untuk menerimanya. Penatua Lu, bagaimana kita bisa menerima ini? Awalnya, para tetua Gunung Su ini ingin memarahi Lu Changsheng dengan keras, tetapi apa yang telah dia berikan sudah kelewat batas. Begitu banyaknya hal yang terjadi hingga para tetua Gunung Su mulai merasa bersalah. Meskipun Lian menyebabkan kekacauan, pada akhirnya itu hanyalah masalah sepele yang tidak menyebabkan kerusakan berarti pada puncak gunung, namun Lu Changsheng tetap memberikan masing-masing tetua pil ramuan tingkat 5. Apa yang bisa mereka katakan? Muridku ini memang suka bermain-main, jika kerusakan yang ditimbulkannya di masa depan melebihi nilai pil obat mujarab kelas 5 ini, aku akan memberikan kompensasi kepada para tetua secara terpisah. Lu Changsheng sangat murah hati dengan memberikan pil-pil ramuan tingkat tinggi untuk memenangkan hati banyak tetua Gunung Su, membuat mereka merasa berhutang budi kepadanya. Apa yang kau bicarakan, Lu? Kami akan menjaga murid kecilmu mulai sekarang. Selama tidak ada korban jiwa, semuanya bisa dinegosiasikan. Bahkan ekspresi Zhao Wuyan pun melunak. Bakat alami Lian yang luar biasa sudah diketahui banyak orang, jika Gunung Su membesarkannya, dia pasti akan melindungi Gunung Su di masa depan. Jadi, membiarkannya menimbulkan sedikit kekacauan sekarang tampak seperti sebuah investasi. Selain itu, Lu Changsheng telah berjanji untuk mengganti rugi semua kerusakan yang ditimbulkan. Lalu aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua tetua dan peri. Lu, kau terlalu baik pada muridmu, kau rela menggunakan pil eliksir kelas 5 sebagai kompensasi untuk mempertahankan watak alaminya. Dia sungguh beruntung memiliki Anda sebagai gurunya dalam 3 kehidupan kultivasinya. Saudara Lu, kami pamit dulu. Setelah menerima pil ramuan kelas 5, amarah para tetua Gunung Su pun mereda, dan setelah mengungkapkan perasaan mereka pergi dengan perasaan puas. Untungnya, pil eliksir tingkat 5 bukan masalah besar bagiku. Lu Changsheng menggunakan beberapa pil ramuan tingkat 5 untuk menjalin hubungan baik dengan banyak tetua Gunung Su, jadi di kemudian hari, bahkan jika murid-muridnya menimbulkan masalah di mana-mana, para tetua tidak akan banyak bicara. Tuan, Lian sudah kembali, sangat lelah. Dengan tubuh penuh tanah, Lian berlari kembali ke puncak Qingyun, meregangkan tubuhnya dengan lesu, saat energi yang melimpah dari fisik ilahi Raja Bela Diri akhirnya habis. Sangat bagus. Lu Changsheng mengangguk puas. Alasan mengapa dia membiarkan murid ini menimbulkan masalah di mana-mana juga sangat penting, semakin lelah fisik ilahi Raja Bela Diri, semakin baik efek penyempurnaan tubuh berikutnya. Tampaknya melatih pengikut ini benar-benar membutuhkan biaya. Cuci mukamu dan ganti pakaian bersih. Ya. Lian kemudian berlari ke sungai di puncak Qingyun untuk mencuci mukanya. Rutinitas harian berkultivasi di puncak Qingyun hanyalah seperti ini, tidak ada yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, pasukan Gunung Su pimpinan Lin Qingzi dan Chen Yao telah meninggalkan negeri Ji dan tiba di negeri Chen, sembari melakukan tindakan kesatriaan dan mengumpulkan pahala. Di negeri Chen, di sebuah kuil Dewa Gunung, pada suatu malam yang gelap dan penuh badai, seorang pengikut Gunung Su lapisan ke-9 alam inti emas memimpin tim untuk memburu para bandit di dalam kuil. Kelompok bandit itu terdiri dari pemerkosa dengan tingkat kultivasi tinggi yang mempraktikkan teknik jahat, yang telah menyakiti banyak wanita baik-baik dan masuk dalam daftar pencarian pejabat negara Chen. Ada 3 murid Gunung Su di alam inti emas, dan 3 lagi di alam transformasi Qi, melepaskan pedang terbang dan mengirimkan Qi pedang yang menebas udara. Sekitar selusin bandit di dalam kuil Dewa Gunung terkejut oleh serangan mendadak dari pasukan Gunung Su dan dengan cepat terbunuh. Setelah pertarungan yang sengit, semua bandit berhasil ditundukkan kecuali 1 orang yang melarikan diri menggunakan keterampilan melarikan diri dari bumi, terluka sebelum melarikan diri dan kemungkinan tidak akan hidup lama. 1 orang lolos. Dia sudah terluka sebelum melarikan diri, dia mungkin tidak akan hidup lama. Bahkan jika dia berhasil selamat, istana kerajaan negara Chen pasti akan menangkapnya. Sekarang setelah masalah ini selesai, kita harus kembali ke Gunung Su. Setelah berhadapan dengan para bandit di kuil Dewa Gunung, para pengikut Gunung Su berkumpul di sekitar api unggun untuk membahas perjalanan kembali ke Gunung Su. Setelah 1 tahun berlatih, para pengikut Gunung Su telah berkembang pesat, tidak hanya dalam kultivasi tetapi juga dalam pengalaman. Chen Yao duduk di dekatnya, memeluk lututnya, mengunyah makanan kering sambil melirik adik laki-lakinya, Lin Qingzi. Lin Qingzi sedang bermeditasi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk berkultivasi. Orang bodoh ini. 800 mil jauhnya, di pintu masuk yang tersembunyi, si pemerkosa yang melarikan diri itu, terluka parah, berlutut di hadapan seorang tetua yang tampak menyeramkan, "Guru, murid-murid Anda disergap oleh sekelompok penggarap lepas. Semua kecuali saya terbunuh, mohon balaskan dendam kami, Guru." Tetua yang jahat itu menjadi marah, siapa yang berani memprovokasi sekte Persatuan Gembira kita, salah satu dari 4 sekte setan besar. Mereka pasti sudah lelah hidup. Ini
Aku tidak tahu dari mana mereka berasal, tetapi alam tertinggi di antara para penyergap itu hanyalah lapisan ke-9 dari alam inti emas. Hanya seorang Golden Core Realm yang berani macam-macam dengan Sekte Joyous Union kita, beritahu semua murid, ikuti gurumu untuk memburu mereka. Alam tetua Sekte Joyous Union ini berada di lapisan kedua alam jiwa baru lahir, dan di Sekte Joyous Union, dia termasuk di antara para tetua dengan kekuatan paling rendah. Namun, alam jiwa baru lahir adalah alam jiwa baru lahir dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid-murid Gunung Su di alam inti emas lapisan ke-9. Menurutnya, memimpin puluhan murid untuk memburu beberapa penggarap lepas alam inti emas dan alam transformasi Ki semudah menangkap mereka dengan tangan. Atas perintah Tetua Sekte Persatuan Gembira, puluhan murid Sekte Persatuan Gembira tingkat inti emas dan alam transformasi Ki berkumpul, tampak garang dan mengancam. Sementara itu, di puncak Qingyun Gunung Su, Lu Changsheng yang sedang bermeditasi membuka matanya, sudah waktunya turun gunung dan membantu muridku melewati kesengsaraannya. Bab 33, Tetua Percaya Diri dari Sekte Persatuan Gembira. Para pengikut Gunung Su, setelah menyelesaikan misi ujian mereka selama setahun, kembali ke Gunung Su. Pasukan yang diikuti Lin Qingzi berjarak kurang dari 3.000 mil dari Gunung Su. Adik junior, gurumu pernah meramal masa depan dan bernubuat bahwa kita akan menghadapi malapetaka dalam perjalanan kembali ke Gunung Su, tetapi kita sekarang sudah dekat dengan Gunung Su dan tidak ada masalah selama perjalanan. Sepertinya kamu telah kalah dalam taruhan ini, dan sesuai kesepakatan kita, aku dapat memintamu untuk melakukan satu hal yang tidak menentang surga maupun melanggar prinsip, kata Chen Yao, mengingat taruhan yang dia buat dengan Lin Qingzi setahun yang lalu saat para pengikut Gunung Su sedang beristirahat selama perjalanan mereka. Tuanku tidak mungkin salah, kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Lin Qingzi menjadi lebih berhati-hati saat mereka semakin dekat ke Gunung Su. Setahun yang lalu, Lu Changsheng telah memperhitungkan bahwa ia akan menghadapi kesengsaraan. Lin Qingzi mengaktifkan keterampilan taksuannya dan indera keilahiannya mencakup radius 10 mil. Tidak bagus, ada penyergapan di lembah ini. Indera kedewaan Lin Qingzi mendeteksi puluhan aura yang mengintai. Dentang. Para pengikut Gunung Su menghunus pedang panjang mereka, dengan waspada mengamati keadaan sekelilingnya. Kalian para junior, beraninya kalian membunuh murid-murid tetua Huanxi. Bersiaplah untuk mati, seru seorang lelaki tua dengan tatapan menyeramkan, memimpin puluhan murid Sekte Persatuan Gembira untuk mengepung Lin Qingzi dan 5 murid Gunung Su lainnya dari segala arah. Murid Gunung Su yang memimpin kelompok itu menjadi pucat saat mendengar nama lelaki tua itu. Oh tidak, dia adalah iblis tua Huanxi dari Sekte Persatuan Gembira, seorang kultivator alam jiwa baru lahir. Pemerkosa yang kita bunuh di kuil Dewa Gunung belum lama ini kemungkinan besar adalah muridnya. Sekte Persatuan Gembira. Semua murid Gunung Su menjadi tegang. Sekte Persatuan Gembira, meski merupakan sekte terakhir dari 4 sekte iblis utama, memiliki tetua yang bukan lawan yang dapat dilawan oleh rata-rata pengikut Gunung Su. Beberapa pengikut Gunung Su di alam inti emas dan alam transformasi Ki yang berhadapan dengan sesepuh di alam jiwa baru lahir dari Sekte Persatuan Gembira kemungkinan besar akan dimusnahkan. Adik perempuan, sepertinya gurumu benar, kita dalam masalah. Ini adalah pertama kalinya Chen Yao menghadapi lawan dinas Chen Soul Realm. Meskipun gurunya merupakan tetua tertinggi Gunung Su, dengan tingkat kultivasi yang tak terduga, tetua dari Sekte Persatuan Gembira merupakan musuh sejati. Tatapan mata Huanxi Elder yang menyeramkan menyapu para murid Gunung Su, berhenti pada Chen Yao dan dia menjilat bibirnya. Gadis, kamu sangat tampan baik dari segi penampilan maupun bentuk tubuh. Mengapa tidak berlatih kultivasi ganda dengan Taois tua ini dan naik ke alam bahagia lebih awal? Lebih baik aku mati daripada jatuh ke tanganmu. Chen Yao bertekad, sudah bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika seorang murid perempuan dari 6 sekolah ortodoks jatuh ke tangan Sekte Persatuan Gembira, nasibnya akan lebih buruk daripada kematian. Kakak senior, jangan putus asa, kita pasti akan mengubah bahaya menjadi keselamatan. Lin Qingzi menghunus pedang jurang hijau, berdiri melindungi Chen Yao, yakin sepenuhnya bahwa karena gurunya mampu meramalkan kesengsaraannya, gurunya pasti akan datang menyelamatkan. Gurunya, bagaimanapun juga, adalah seorang abadi yang berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Su. Aku percaya padamu. Melihat Lin Qingzi melindunginya, Chen Yao merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Tidak ada wanita yang menarik perhatian Taois tua ini yang pernah lolos. Aku akan membuatmu berharap mati, tetua Huanxi mencibir, mengeluarkan cincin besi hitam yang memancarkan aura hitam yang mengerikan. Saat cincin besi itu muncul, jiwa beberapa pengikut Gunung Su tampaknya tersedot ke dalamnya. Harta karun roh yang diperoleh dengan tingkat rendah, cincin pemakan jiwa. Murid utama Gunung Su, yang banyak membaca dari paviliun kitab suci Gunung Su, mengenali banyak harta dan teknik yang biasa digunakan oleh 4 sekte iblis utama. Cincin pemakan jiwa merupakan harta karun umum yang digunakan oleh para tetua Sekte Persatuan Gembira, yang mampu melahap jiwa orang-orang dan mengubah mereka menjadi mayat berjalan. Kita tidak boleh membiarkan cincin pemakan jiwa menyentuh kita,
atau dengan tingkat kultivasi kita, kita pasti akan dikendalikan olehnya. Justru karena mereka tahu betapa hebatnya cincin pemakan jiwa itulah, para pengikut utama Gunung Su menjadi begitu panik. Pergi. Tetua Huanxi memanipulasi cincin pemakan jiwa dan menghantamkannya ke arah Chen Yao. Dia gembira dengan perburuan itu, memperlakukan pertemuan ini seakan-akan dia telah menemukan kapal yang bagus. Keterampilan pedang badai yang mengejutkan. Murid Gunung Su tingkat 9 alam inti emas, menyadari situasi kritis, menggunakan seluruh kultivasinya, ki pedang melonjak seperti tornado, menyerang cincin pemakan jiwa. Semut-semut delusi yang menggoyangkan pohon, melebih-lebihkan kemampuanmu. Tetua Huanxi juga menggunakan seluruh kultivasinya, gelombang besar ki gelap mengalir ke dalam cincin pemakan jiwa. Cincin pemakan jiwa memancarkan cahaya hitam yang mengguncang jiwa, melahap ki pedang hijau dan dengan ganas menyerang pedang panjang pengikut Gunung Su. Dentang. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya, dan cincin pemakan jiwa kemudian menghantam dada murid Gunung Su, menyambarnya bagai sambaran petir, membuatnya mengalami kelelahan spiritual. Alam inti emas tingkat ke-9 dan alam jiwa baru lahir tingkat kedua mungkin tampak dekat, namun ada batasan besar antara alam inti emas dan alam jiwa baru lahir, serupa dengan perbedaan antara langit dan bumi. Teknik pedang ini, mungkinkah kalian adalah murid Gunung Su? Hahaha, kalau begitu, aku tidak akan membiarkan kalian lolos, dan tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Kesadaran Tetua Huanxi akan identitas beberapa murid Gunung Su ini membuat tatapannya menjadi makin dingin. Dulu saat dia menjadi murid Sekte Persatuan Sukacita, dia nyaris selamat setelah berhadapan dengan pedang murid Gunung Su. 4 Sekte Setan Besar dan Gunung Su memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Adik, mari kita berpisah dan melarikan diri. Dia pasti akan mengejarku. Kalau begitu aku akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan kau melarikan diri kembali ke Gunung Su, beritahu guruku, dan biarkan dia membalaskan dendamku. Chen Yao diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Lin Qingzi, dengan tekad untuk mengorbankan dirinya, hanya untuk menemukan cara agar Lin Qingzi dapat selamat dari musibah ini. Aku tidak akan pergi. Jawaban Lin Qingzi sederhana. Lin Qingzi mengoperasikan keterampilan taksuan dengan sekuat tenaganya, energi spiritual yang luas beredar cepat dalam meridian zodiaknya, momentumnya mencapai puncaknya. Dasar bodoh, apa kau pikir dengan kultivasi alam inti emas tingkat ke-7, kau punya kekuatan di hadapan seorang Tao tua sepertiku? Murid-murid ortodoks yang tak terhitung jumlahnya sepertimu telah binasa di tanganku. Tetua Huanxi berbicara dengan nada meremehkan, mengarahkan cincin pemakan jiwa untuk menghantam Lin Qingzi dengan keras. Sekali lagi melahap ki pedang, pedang jurang hijau milik Lin Qingzi bergetar hebat. Namun, Lin Qingzi mencengkeram pedang jurang hijau dengan erat, tidak mundur selangkah pun, dan menyerang cincin pemakan jiwa, menangkisnya. Puh! Lin Qingzi memuntahkan seteguk darah segar, wajahnya pucat, indera keilahiannya terluka parah oleh cincin pemakan jiwa. Adik laki-laki, aku akan melawanmu sampai akhir, persatuan pribadi dan pedang. Melihat Lin Qingzi terluka parah, Chen Yao menggertakkan giginya erat-erat. Pedang gelombang langit di belakangnya memancarkan cahaya biru tua yang cemerlang, melesat ke atas ke langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan hitam menutupi langit, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pedang gelombang langit, harta karun roh yang diperoleh tingkat menengah, membuat bilah pedang itu bersinar seperti pilar cahaya. Dia tidak ragu menggunakan Supreme Thunder Command, sebuah teknik yang melampaui tingkat kultivasinya sendiri. Sebagai kakak perempuanmu, bagaimana mungkin aku membiarkanmu terus melindungiku? Chen Yao tampak bertekad, siap menghadapi kematian. Demi mengalahkan Tetua Huanxi dan memberi Lin Qingzi kesempatan untuk melarikan diri, dia rela mengerahkan seluruh energi spiritualnya, bahkan nyawanya, ke dalam satu serangan pedang ini. Itu memang teknik kultivasi tingkat menengah Gunung Su, perintah petir tertinggi. Sayang sekali, jika kultivasimu tidak serendah itu, mungkin aku harus melarikan diri dengan panik hari ini. Namun, hari ini, kau tidak bisa lepas dari nasib menjadi wadah bagi Taois tua itu. Tetua Huanxi penuh percaya diri, kultivasi tingkat ketiga alam inti emas Chen Yao, bahkan dengan teknik hebat, tidak dapat melukainya. Bab 34, dibunuh dengan satu serangan telapak tangan. Gadis kecil, tidak perlu bertarung sampai mati. Tepat saat Chen Yao hendak menuangkan seluruh kekuatan hidupnya ke dalam pedang gelombang langit, bersiap untuk binasa bersama Tetua Huanxi, suara Lu Changsheng terdengar di telinganya. Chen Yao mula-mula tertegun, lalu sangat gembira. Lu Changsheng adalah guru Lin Qingzi dan seorang tetua istana Dao dari Gunung Su, karena dia telah tiba, apa yang bisa dilakukan oleh Tetua Huanxi dari Sekte Persatuan Gembira. Kecemerlangan pedang gelombang langit yang menyilaukan berangsur-angsur meredup, dan Chen Yao juga mengakhiri keadaan kesatuan pribadi dan pedangnya, mendarat di samping Lin Qingzi. Hanya dengan pandangan sekilas di antara mereka, Chen Yao tahu Lin Qingzi juga telah menerima transmisi dari Lu Changsheng. Sepertinya kau menyadari bahwa kekuatan kita sangat berbeda, jadi kau menyerah untuk melawan. Hahaha. Patuhi kultivasi ganda denganku, dan bersama-sama kita menjadi abadi, bukankah itu luar biasa?
Tetua Huanxi melihat Chen Yao tidak lagi berjuang mati-matian dan mengira dia telah pasrah pada nasibnya. Kultivasi guru tidak ada tandingannya di dunia, bahkan murid-murid Gunung Su tidak berani menentang guru, sungguh teladan bagi generasi kita. Selamat, Tuan, karena telah mendapatkan kapal yang luar biasa. Murid Gunung Su itu sungguh cantik. Aku ingin tahu apakah di masa depan para murid akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Hahaha. Para pengikut Sekte Persatuan Gembira mencibir jahat, menyanjung dan menjilat Tetua Huanxi. Kamu menertawakan kematian. Nada bicara Chen Yao sedingin es. Hanya dengan kalian murid Gunung Su tingkat rendah, bagaimana kalian bisa membuatku menghadapi kematian? Perkataan Tetua Huanxi terhenti tiba-tiba, karena sebuah sosok dengan kehadiran seorang abadi dan hakikat Dao, tanpa sepengetahuan mereka, telah muncul di samping Lin Qingxi. Rasa bahaya yang luar biasa menyerbu dalam hati mereka. Senyum sinis di wajah para pengikut Sekte Persatuan Gembira tiba-tiba membeku. Menguasai. Lin Qingxi dengan hormat melakukan ritual guru dan murid. Penatua Lu. Chen Yao agak bersemangat. Tepat ketika semuanya tampak hilang, tanpa diduga, muncul babak baru. Itu adalah Tetua Lu dari puncak Qingyun. Penatua Lu melangkah ke alam istana Dao 3 tahun lalu, karena dia ada di sini, iblis Tua Huanxi dari Sekte Persatuan Gembira tidak ada apa-apanya, kita terselamatkan. Para murid memberi hormat kepada Tetua Lu. Murid-murid Gunung Su yang lain, melihat secercah harapan di tengah situasi putus asa, sangat gembira, bahkan ketua tim di lapisan ke-9 alam inti emas menunjukkan rasa hormat yang sungguh-sungguh terhadap Lu Changsheng. Kau Lu Changsheng dari alam istana Dao yang baru saja maju. Tetua Huanxi, sebagai tetua dari Sekte Persatuan Gembira dan berpengetahuan luas dalam hal intelijen, mengetahui bahwa ada seorang tetua di Gunung Su yang telah memasuki alam istana Dao 3 tahun lalu, bernama Lu Changsheng. Tetua Huanxi berkeringat dingin. Lapisan kedua alam jiwa baru lahirnya tidak sebanding dengan Lu Changsheng dari alam istana Dao. Bagaimana bisa setelah berurusan dengan yang junior, yang senior langsung muncul? Melarikan diri. Tetua Huanxi mengaktifkan cincin pemakan jiwa untuk menyerang Lu Changsheng dan kemudian berbalik untuk melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, tanpa mempedulikan harta sihir dan murid-muridnya. Saat alam jiwa baru lahir berhadapan dengan alam istana Dao, melarikan diri pada kesempatan pertama mungkin akan memberikan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Mati. Lu Changsheng memukul dengan telapak tangannya dengan santai. Telapak tangan ini meliputi semuanya dan menghalangi sinar matahari. Ledakan. Telapak tangan Lu Changsheng menghantam, bumi berguncang, pasir beterbangan, batu berhamburan, dan pohon-pohon patah. Tetua Sekte Persatuan Gembira, Iblis Tua Huanxi, disapu bersih hanya dengan satu telapak tangan, menyatu dengan bumi. Para pengikut Sekte Persatuan Gembira yang baru saja memuji Tetua Huanxi, kini menjadi pucat karena terkejut, tuan mereka telah dibunuh dengan begitu mudahnya. Para murid Sekte Persatuan Gembira ini sekarang ada di tanganmu, tidak seorang pun boleh lolos. Lu Changsheng melirik dingin ke arah sekelompok pengikut Sekte Persatuan Gembira, yang semuanya ketakutan. Lu Changsheng jarang sekali bertindak, tetapi jikapun dia bertindak, dia akan bertindak menyeluruh dan tidak menyisakan ruang untuk masalah di masa mendatang. Ketika Lu Changsheng muncul, dia sudah berkomunikasi dengan Lin Qingxi melalui transmisi suara dan tahu tentang penyergapan itu. Tidak perlu menangkap hidup-hidup murid Sekte Persatuan Gembira untuk diinterogasi karena murid-murid iblis Tua Huanxi telah terbunuh. Setan Tua Huanxi adalah sesepuh tingkat rendah dari Sekte Persatuan Gembira, dan murid-muridnya tidak memiliki keterampilan yang tinggi. Setelah Lu Changsheng menghabisi setan Tua Huanxi dengan satu telapak tangan, murid-murid Sekte Persatuan Gembira yang tersisa dieksekusi oleh murid-murid Gunung Su. Beberapa pengikut Sekte Persatuan Gembira mencoba menggunakan keterampilan melarikan diri dari bumi untuk melarikan diri, tetapi terjebak dan terkubur hidup-hidup oleh telapak tangan Lu Changsheng yang menekan tanah padat, yang dapat dianggap memberi mereka penguburan yang layak. Junior mengucapkan terima kasih atas pertolongan tepat waktu dari Elder Lu. Jika Elder Lu tidak datang tepat waktu, kita pasti sudah jatuh ke tangan iblis Tua Huanxi. Murid utama Gunung Su membungkuk mengucapkan terima kasih kepada Lu Changsheng. Tidak perlu bersikap sopan dan berlebihan. Lu Changsheng tenang bagaikan awan dan lembut bagaikan angin. Mengeksekusi sesepuh alam jiwa baru lahir dari Sekte Persatuan Gembira bukanlah masalah besar baginya. Gurumu benar-benar seorang nabi, bukan? Dia bahkan meramalkan malapetaka ini untuk kita. Mungkinkah kemampuan gurumu untuk meramal surga bahkan lebih hebat daripada kemampuan guru kuil naga tersembunyi? Chen Yao berbisik kepada Lin Qingxi. Kepala kuil naga tersembunyi, salah satu dari 6 sekte ortodoks, ahli dalam hukum waktu dan terkenal karena meramal nasib. Namun, Chen Yao sekarang merasa bahwa Lu Changsheng adalah orang bijak sejati yang tersembunyi dari dunia. Sebenarnya, tuanku adalah seorang abadi. Lin Qingxi menyatakan dengan keyakinan. Bagaimana itu mungkin? Chen Yao awalnya tidak mempercayainya tetapi setelah mempertimbangkan lebih lanjut, tampaknya itu tidak sepenuhnya mustahil. Xiao, aku mengaku kalah taruhan. Kamu bisa memintaku melakukan sesuatu yang masuk akal.
Bagaimana aku bisa membuat suster melakukan sesuatu? Lupakan saja kejadian ini. Tidak, Abed adalah Abed. Yah, tapi, memang, tidak ada yang aku perlukan bantuan suster. Kingzi, simpan saja bantuan ini. Mungkin suatu hari nanti akan berguna. Dengan level Lu Changsheng, mustahil untuk tidak mendengar percakapan mereka berdua. Muridnya sendiri masih belum mengerti pentingnya bantuan. Jika mereka adalah murid Sekte Iblis, maka janji dan bantuan semacam itu bisa dianggap hanya omong kosong belaka. Namun, murid dari Sekte Ortodoks, terutama yang merupakan tokoh penting, biasanya dapat dipercaya dengan janji-janji mereka. Kalau begitu, kakak, kau berutang padaku untuk saat ini. Lin Qingzi menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang perlu dilakukan Chen Yao. Jadi, mengikuti saran Lu Changsheng, dia memutuskan untuk membiarkan bantuan itu tetap ada. Chen Yao mengangguk setuju dengan sungguh-sungguh. Dengan perlindungan penuh Lu Changsheng, perjalanan kembali ke Gunung Su tidak terhalang. Ketika tim Gunung Su Lin Qing kembali ke Gunung Su, banyak murid yang pergi keluar untuk mendapatkan pengalaman telah kembali. Xiao telah melenyapkan 5 kultivator sesat alam inti emas dan 8 kultivator sesat alam transformasi Qi tahun lalu. Dia telah membunuh banyak bandit dan penjahat, dengan peringkat tertinggi adalah kultivator sesat alam inti emas lapisan kelima. Sungguh, dia adalah model bagi generasi kita. Murid Gunung Su yang bertugas menghitung hasil misi pengalaman pertama merasa takjub saat melihat pencapaian Xiao Xiangdao. Banyak pengikut Gunung Su yang telah berkultivasi selama puluhan tahun namun tidak berhasil membunuh seorang kultivator sesat di lapisan kelima alam inti emas. Itu adalah rasa malu saya. Xiao Xiangdao cukup puas dengan hasilnya, dia seharusnya menjadi yang teratas di antara sekumpulan murid ini. Kalian. Xiao Xiangdao melihat Lin Qing, Chen Yao, dan tim mereka juga kembali. Chen Yao adalah pemenang kedua di konvensi murid Gunung Su, dan Lin Qing berada di 8 besar. Mereka semua adalah individu yang luar biasa di antara generasi murid baru. Lin, tahun lalu, kau membunuh 6 kultivator sesat alam inti emas dan 11 kultivator sesat alam transformasi Qi. Yang paling tinggi peringkatnya di antara yang kau bunuh adalah Sima Kuang, pemimpin bandit alam inti emas lapisan ke-8 dari negara Ji. His. Murid Gunung Su yang merangkum pencapaiannya sangat terkejut dengan catatan pengalaman Lin Qing. Bab 35, Tetua Tertinggi. Lin, apakah kau benar-benar membunuh bandit tingkat 8 alam inti emas? Bagaimana mungkin, tingkat ke-8 alam inti emas sudah mendekati standar tetua Gunung Su kita. Murid-murid Gunung Su yang lain yang sedang menghitung tidak dapat mempercayainya dan mengalihkan pandangan mereka ke arah murid Gunung Su yang terdepan. Murid Gunung Su tingkat 9 alam inti emas itu mengangguk, bandit Sima Kuang memang dibunuh oleh Lin secara langsung. Aku menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri, dan tidak ada sedikit pun yang dilebih-lebihkan. Lin, sampai sekarang, telah mencapai tingkat ke-7 alam inti emas. Lin baru berada di sekte ini selama 4 tahun, dan dia sudah berada di tingkat ke-7 alam inti emas. Awalnya, guru kami mengatakan saya jenius dalam kultivasi, tetapi butuh waktu 40 tahun berlatih di Gunung Su untuk mencapai tingkat ke-7 alam inti emas. Saya tidak pernah menyangka Lin bisa mencapainya hanya dalam waktu 4 tahun. Dibandingkan dengan Lin, saya mungkin telah menyia-nyiakan 40 tahun itu dengan menjalani hidup seperti anjing. Perbedaan antara manusia bahkan lebih besar dari perbedaan antara manusia dan anjing. Jika memang begitu, Lin benar-benar seorang jenius yang dikirim dari surga, dan masa depannya tak terbatas. Karena kita berada di sekte yang sama, aku harap Lin akan menjaga kita dengan baik di masa depan. Masa depan. Kerumunan murid Gunung Su menunjukkan rasa hormat yang sungguh-sungguh kepada Lin Qingzi. Baru bergabung dengan sekte tersebut 4 tahun lalu, kultivasi Lin Qingzi telah mendekati persyaratan minimum untuk menjadi tetua Gunung Su. Diperkirakan dalam beberapa tahun, begitu kultivasi Lin Qingzi mencapai alam jiwa baru lahir dan dia menyelesaikan Penatua 1, dia akan segera mencapai alam jiwa baru lahir. Tugas percobaannya, dia berhak menjadi tetua Gunung Su. Meskipun Lin Qingzi mungkin bukan tetua termuda dalam sejarah Gunung Su, tingkat kultivasinya pasti dapat menempatkannya dalam posisi 10 besar. Sebagian murid Gunung Su, melihat potensi menakutkan Lin Qingzi, secara spontan memulai percakapan dengannya. Banyak murid perempuan menatap Lin Qingzi dengan penuh minat. Meskipun penampilan Lin Qingzi biasa saja, peluang untuk menjadi tetua Gunung Su sudah cukup untuk memikat banyak murid perempuan. Namun, Chen Yao yang berdiri di samping Lin Qingzi membuat banyak murid perempuan ragu untuk mendekat. Chen Yao sangat cantik dan merupakan murid langsung dari para tetua tertinggi, dengan fisik yang istimewa, ditakdirkan untuk menjadi tetua Gunung Su. Tidak banyak murid perempuan yang dapat berdiri di samping Chen Yao tanpa merasa dibayangi. Bagaimana mungkin orang ini sudah mencapai tingkat ke-7 alam inti emas? Bukankah itu berarti dia 2 alam minor lebih tinggi dariku, Xiao Xiangdao, yang dianugerahi fisik pedang roh dan tekun berlatih, telah maju ke tingkat ke-5 alam inti emas selama ujian selama setahun setelah konferensi murid-murid Gunung Su.
Dia menganggap dirinya sebagai murid Gunung Su yang paling luar biasa di generasinya, tetapi tidak pernah menyangka kultivasi Lin Qingzi telah melampaui dirinya sendiri. Aku adalah pangeran ketiga kerajaan Liang. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang yatim piatu? Aku akan berkultivasi siang dan malam untuk merebut kembali posisi teratas. Xiao Xiangdao, dengan rasa tidak puas di dalam hatinya, melesat pergi dengan pedangnya, kembali ke Li Changye satu di puncak Wuyang. Persidangan sudah selesai, aku harus kembali ke puncak Bimun dan melanjutkan latihanku. Dengan guru. Pikiran Chen Yao tergerak, dan pedang gelombang langit di belakangnya terhunus. Murid, kau akan mengawalnya untukku. Lu Changsheng, melihat murid seniornya itu tak tergerak, mendesaknya terus maju. Ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan dengan para tetua tertinggi. Gunung Su. Ini mungkin kesempatan bagi muridnya untuk memperoleh sedikit keberuntungan. Baiklah. Lin Qingzi menganggapnya sebagai misi sekte untuk mengawal Chen Yao kembali ke puncak Bimun. Kenyataannya, di dalam Gunung Su, tidak perlu khawatir tentang keamanan, setidaknya untuk saat ini. Di puncak Bimun, seorang nenek tua bersandar pada tongkat kayu sedang menyiram tanaman obat berusia ribuan tahun di taman obat. Dua garis cahaya jatuh, salah satunya berbicara dengan nada agak bersemangat, "Guru, muridmu telah kembali dari ujian." Nenek tua itu menanggapi dengan acuh tak acuh, semakin banyak yang dialami, semakin tenang jadinya. Murid puncak Qingyun, Lin Qingzi, memberi hormat kepada tetua tertinggi. Saya ditugaskan oleh mentor saya untuk mengawal saudari saya kembali ke puncak Bimun. Lin Qingzi memperlakukan nenek tua yang tampak biasa itu dengan penuh rasa hormat. Tetua tertinggi Gunung Su, sezaman dengan pemimpin sekte Gunung Su, tidak pasti apakah orang ini adalah kakak perempuan pemimpin sekte atau adik perempuannya. Setelah hidup sampai usia seperti itu, kultivasinya sangat dalam. Oh, nenek tua itu berbalik, mengamati Lin Qingzi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan tajam bagai pisau, tetapi Lin Qingzi tetap tenang dan tak tergoyahkan. Tulang daumu, yang telah berkultivasi seperti itu dalam waktu kurang dari 20 tahun, apakah gurumu adalah tetua puncak Qingyun? Jika aku ingat dengan benar, Lu Changsheng dari puncak Qingyun adalah murid langsung terakhir yang diterima oleh adik laki-laki pemimpin sekte. Bakatnya tidak bisa dikatakan buruk, tetapi dia juga bukan seorang jenius yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa mengajar murid sepertimu? Memang benar, kepala kuil naga tersembunyilah yang memberitahu adik laki-laki pemimpin sekte bahwa Lu Changsheng memiliki takdir pertemuan dengan Gunung Su kita, itulah sebabnya adik laki-laki pemimpin sekte mengangkat Lu Changsheng sebagai muridnya. Nenek tua itu nampaknya sedang berbicara dengan Lin Qingzi, namun juga seolah berbicara pada dirinya sendiri. Lin Qingzi diam-diam merasa heran. Mungkinkah nenek tua yang memanggil orang asli Taiyuan sebagai adik laki-laki pemimpin sekte itu adalah kakak perempuan Taiyuan? Bukankah itu berarti dia bahkan lebih tua dari Taiyuan sendiri? Di dunia ini, usia dan kultivasi sangat berkorelasi karena alasan sederhana, jika kultivasi seseorang tidak tinggi, mereka tidak akan bisa hidup lama. Nenek tua di depannya pasti telah hidup setidaknya selama 3.000 tahun. Junior telah memenuhi perintah tuanku, dan sekarang aku pamit, kata Lin Qingzi dengan penuh hormat sambil membungkuk. Chen Yao menggigit bibirnya pelan, matanya berbinar-binar, perpaduan antara cerah dan sedikit kehilangan. Anak muda, apakah kau datang untuk mengembalikan murid kecilku hanya karena perintah gurumu? Wajah nenek tua itu tiba-tiba berubah serius. Yang muda. Tepat saat Lin Qingzi hendak memberikan jawaban jujurnya, nenek tua itu tiba-tiba menyampaikan pesan kepadanya tanpa suara. Bocah bau, kalau kau berani menjawab jujur, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan, lalu membunuh tuanmu. Senior, mungkinkah junior telah melakukan kesalahan? Kau hanya perlu melakukan apa yang nenek tua itu katakan. Yang junior patuh. Rasa dingin menjalar ke tulang belakang Lin Qingzi, setelah mendengar bahwa tetua tertinggi telah putus asa untuk mengatasi kesengsaraan dan mengakhiri pengasingannya, berkonsentrasi pada pengajaran para murid. Dengan temperamennya yang aneh, dia benar-benar dapat membunuhnya dan Lu Changsheng dalam kemarahan. Setelah nenek tua itu berbicara, Lin Qingzi tidak punya pilihan selain mengulangi kata-katanya, yang lebih muda tentu saja tidak datang hanya untuk mengikuti perintah tuan. Aku juga berharap untuk membawa kakak senior kembali sendiri. Kakak Chen, Anda dipersilakan untuk mengunjungi puncak Qingyun untuk bertukar petunjuk denganku kapan saja. Kapan saja. Baiklah. Wajah Chen Yao berseri-seri karena kegembiraan, mengusir rasa kehilangan yang sebelumnya dirasakannya. Lin Qingzi meninggalkan puncak Bimun dengan pedang terbangnya. Aduh, bagaimana muridku bisa menyukai orang bodoh seperti itu? Dia pasti akan menderita karenanya di masa depan. Tapi masa muda itu indah. Nenek tua itu, bersandar pada tongkat kayunya, tampak hanyut dalam kenangan masa lalu. Sekembalinya ke puncak Qingyun, Lu Changsheng melanjutkan inisiasi pemberian kekuatan kepada Lin Qingzi, menganugerahkan kepadanya berbagai pil eliksir, pusaka magis, dan teknik kultivasi. Lin Qingzi telah meninggalkan gunung selama setahun,
dan karena dia belum menerima inisiasi penanaman kekuatan dari Lu Changsheng selama periode ini, kultivasinya meningkat perlahan, saat ini masih di tingkat ketujuh alam inti emas. Namun, Lin Qingzi telah berkelana di dunia persilatan selama setahun terakhir, memperoleh banyak pengalaman yang akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Bagaimanapun, kultivasi sendirian tanpa pengalaman akan seperti membangun kereta di balik pintu tertutup. Hal ini serupa dengan mahasiswa yang jika tidak terjun ke dalam masyarakat untuk berjuang, pada akhirnya akan kesulitan menjadi pilar kekuatan. Selain itu, Chen Yao, seorang murid dari Puncak Bimun, sesekali datang mengunjungi Puncak Qingyun. Dengan Lin Qingzi dan Chen Yao yang harus beradu argumen, Lian yang energi akhirnya tidak perlu lagi membuat masalah.